Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Birokrasi telah memegang peran utama dalam pemberian pelayanan publik. Birokrasi merupakan suatu jalan bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang pada umumnya berkaitan dengan fungsi pelayanan publik. Definisi pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan admin. Bicara soal birokrasi, tentunya kita tidak asing dengan nama Max Weber. Weber berpendapat bahwa birokrasi adalah cara yang paling efisien, efektif, dan rasional untuk mengatur aktivitas manusia. Di video kali ini, saya Restiami akan membagikan pengalaman saya terkait birokrasi pelayanan publik dan menghubungkannya dengan teori birokrasi Max Weber. Jadi, pada tahun 2022, saya merupakan lulusan baru atau fresh graduate yang ingin mencoba untuk melamar pekerjaan. Lalu, saya mengumpulkan persyaratan-persyaratan seperti SKCK dan lain sebagainya. Nah, ada teman saya yang merekomendasikan untuk membuat kartu kuning atau kartu tanda pencari kerja dulu. Di mana kartu kuning atau kartu pencari kerja tersebut bisa sewaktu-waktu dilampirkan atau terdapat di persyaratan kerja. Singkat cerita, saya pergilah ke Mall Pelayanan Publik atau MPP yang terletak di Jalan Letnan Harun nomor 1 Sukamulya, tepatnya dekat Balai Kota Tasikmalaya. Setelah saya sampai di Mall Pelayanan Publik tersebut, saya diarahkan oleh security untuk mengisi formulir terlebih dahulu di aplikasi Disnaker atau Dinas Ketenagakerjaan. Dalam formulir tersebut berisi data diri, detail pekerjaan yang diinginkan, kemampuan yang dimiliki, dan lain sebagainya. Pengisian formulir ini dilakukan di luar kantor MPP atau di area halaman depan. Setelah pengisian formulir, saya pergi ke dalam Mall Pelayanan Publik dengan membawa nomor antrian. Saat di dalam kantor MPP, saya melihat adanya sekat-sekat untuk memisahkan antara layanan satu dengan layanan lainnya, seperti layanan Disduk Capil, layanan BPJS Kesehatan, layanan BPJS Ketenagakerjaan, Pariwisata, Disnaker, BUMN, dan lain sebagainya. Setelah beberapa menit menunggu, tibalah saya dipanggil oleh petugas di bagian Disnaker. Nah, di bagian Disnaker ini terdapat 2 petugas yang melayani, sehingga lebih efektif dan lebih cepat. Nah, saya juga dimintai pas foto untuk ditempel di kartu kuning. Lalu, petugas pelayanan tersebut menjelaskan terkait kartu kuning. Kartu kuning ini dibuat untuk mendata jumlah pencari kerja. Nah, fungsinya agar Dinas Ketenagakerjaan ini dapat mendata jumlah pencari kerja yang ada di daerah itu. Kartu kuning juga bermanfaat untuk memudahkan dalam melamar pekerjaan. Nah, setelah menjelaskan itu, kartu kuningnya pun selesai dan saya juga dimintai untuk mengisi survei layanan untuk mengetahui apakah pelayanan di MPP itu baik atau buruk. Menurut saya, pelayanan di MPP itu bagus, cepat, efektif, efisien. Suasana ketika di dalam Mall Pelayanan Publik pun terasa nyaman, dan informasi yang diberikan juga sudah jelas. Nah, dari pengalaman tadi, saya hubungkan dengan teori birokrasi Max Weber. Menurut Max Weber, ada tipe birokrasi yang ideal. Yang pertama,
Max Weber mengatakan bahwa proses pelayanan publik itu harus didasarkan pada otoritas yang rasional dan juga legal. Artinya, petugas layanan juga harus bertindak sesuai dengan aturan, regulasi, dan hukum yang berlaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui pengalaman saya di mall pelayanan publik tadi, saya melihat bagaimana otoritas para petugas di Snaker ini terkait erat dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan secara rasional dan juga legal. Mereka bertindak dengan kejelasan dan juga ketertiban. Mereka ini memberikan contoh nyata dari prinsip otoritas rasional dan legal dalam teori birokrasi Max Weber. Hal ini menciptakan suasana yang teratur dan juga transparan, yang dimana hal ini bisa meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Yang kedua, birokrasi melibatkan aturan dan prosedur yang tertulis dengan jelas, yang mengatur perilaku dan keputusan anggota organisasi. Hal ini memastikan konsistensi dan prediktabilitas dalam tindakan organisasi. Dari pengalaman saya tadi, setiap tahap proses pelayanan publik, mulai dari pengisian formulir hingga prosedur pengecekan data, diatur oleh aturan dan prosedur tertulis yang sangat jelas. Hal ini mencakup informasi rinci tentang persyaratan, langkah-langkah yang harus diikuti, dan hak serta tanggung jawab saya sebagai pengguna layanan. Dengan demikian, proses aturan dan prosedur tertulis ini dalam teori birokrasi Weber terwujud dalam pengalaman pelayanan publik yang saya alami, menciptakan lingkungan yang teratur, konsisten, dan dapat dipercaya bagi masyarakat. Yang ketiga, birokrasi ini melibatkan pembagian tugas dan spesialisasi. Setiap anggota memiliki tanggung jawab dan tugas yang terdefinisi dan juga jelas. Ada juga struktur hierarki, di mana otoritas dan tanggung jawab ini naik secara bertahap dari tingkat rendah ke tingkat yang tertinggi dalam organisasi. Spesialisasi dalam tugas dan struktur hierarki adalah dua konsep kunci dalam teori birokrasi Max Weber. Nah, dalam pengalaman saya di bagian Disnaker Mall Pelayanan Publik, spesialisasi ini terlihat dalam pembagian tugas yang jelas di antara petugas. Setiap petugas memiliki tanggung jawab yang spesifik, memungkinkan mereka untuk mengembangkan keahlian dan pengetahuan mendalam dalam bidang tugas mereka. Misalnya, ada petugas yang bertanggung jawab untuk menerima formulir aplikasi, sementara yang lain fokus pada verifikasi data atau memberikan informasi yang lebih lanjut kepada pengunjung. Spesialisasi ini membantu meningkatkan efisiensi proses, karena setiap tugas ini ditangani oleh individu yang terlatih dan berpengalaman dalam bidangnya. Pengunjung seperti saya mendapatkan bantuan yang akurat dan juga cepat karena petugas yang kami temui adalah ahli dalam tugas yang mereka lakukan. Hal ini menciptakan suasana kerja yang efisien dan membantu mengurangi kesalahan serta kebingungan yang mungkin timbul jika tugas-tugas tersebut tidak dipecahkan dengan jelas. Yang keempat, adanya pemisahan antara pemilik dan juga pengelola. Nah, dalam konteks pelayanan publik, pemiliknya adalah masyarakat. Sedangkan petugas pelayanan publik ini bertindak sebagai pengelola yang harus mengelola pelayanan tersebut dengan efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok. Selama interaksi saya dengan petugas di bagian Disnaker, saya tidak merasakan sedikit pun adanya preferensi atau ketidakberpihakan yang didasarkan pada faktor-faktor pribadi. Mereka juga tidak membedakan perlakuan berdasarkan ras, agama, ataupun jenis kelamin. Setiap orang yang menggunakan layanan ini diperlakukan secara adil dan juga setara. Hal ini mencerminkan prinsip kesetaraan dalam birokrasi Weber. Dengan pemisahan yang jelas antara pemilik dan juga pengelola, pelayanan publik di MPP ini dijalankan dengan transparansi, konsistensi, dan juga keadilan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip birokrasi Weber yang menekankan pada rasionalitas, kesetaraan, imparsialitas, dan ketidakberpihakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kesimpulannya, pelayanan publik yang baik memiliki pengaruh positif yang mendalam pada masyarakat. Ketika masyarakat menerima pelayanan yang efisien dan juga transparan, mereka merasa dihargai dan diakui sebagai warga negara. Selain itu, pengalaman positif ini menciptakan citra positif juga nih bagi pemerintah, membangun rasa bangga dan loyalitas terhadap negara. Masyarakat yang puas dengan pelayanan publik cenderung lebih berpartisipasi dalam proses demokrasi.
Dalam mengakhiri video ini, saya ingin menekankan betapa pentingnya pelayanan publik yang baik dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Pelayanan publik yang efisien, konsisten, dan juga transparan bukan hanya hak, tetapi juga kebutuhan masyarakat. Sekian dari saya Rastiami, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua.